Mechatronics pada transmisi otomatis hidrolik adalah sistem canggih yang mengandalkan sinergi antara sensor, aktuator, dan elektronik kontrol unit. Sensor mengumpulkan data real-time tentang kondisi kendaraan, ECU memproses data tersebut, dan aktuator menjalankan perintah untuk mengontrol aliran fluida transmisi. Kombinasi ini memungkinkan transmisi untuk beradaptasi secara dinamis dengan gaya berkendara dan kondisi jalan, menghasilkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan efisien. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak video ini. Apa itu mechatronics pada transmisi otomatis hidrolik? Mechatronics telah menjadi kata kunci dalam dunia otomotif modern, khususnya pada sistem transmisi. Jika kita berbicara tentang transmisi otomatis hidrolik, maka perpaduan antara mekanika, elektronika, dan kontrol komputer ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara kerja dan kinerja transmisi. Mechatronics pada transmisi otomatis hidrolik adalah integrasi antara komponen mekanik, seperti pompa oli, solenoid, dan planetary gearset, komponen elektronik, seperti sensor, aktuator, dan ECU, serta sistem kontrol komputer yang bekerja secara sinergis untuk mengatur dan mengoptimalkan kinerja transmisi. Inilah komponen utama mechatronik dan fungsinya. 1. Sensor. Sensor pada transmisi otomatis berperan krusial dalam mengoptimalkan kinerja transmisi. Sensor kecepatan mengukur putaran mesin dan roda, sementara sensor torsi mengukur tenaga yang dihasilkan mesin. Sensor tekanan oli memantau tekanan oli transmisi untuk memastikan kinerja optimal, dan sensor temperatur mengukur suhu oli guna mencegah overheating. Selain itu, sensor posisi tuas persneling mendeteksi posisi tuas persneling, seperti P, R, N, D, untuk memberikan perintah yang tepat ke ECU. Kombinasi data dari semua sensor ini memungkinkan ECU untuk mengatur pergantian gigi, tekanan oli, dan parameter lainnya secara real-time, sehingga menghasilkan perpindahan gigi yang halus dan efisien. 2. Aktuator. Aktuator pada transmisi otomatis berperan sebagai otot yang menjalankan perintah dari ECU. Solenoid, sebagai katup elektrohidraulik, mengatur aliran oli transmisi dengan presisi. Dengan mengendalikan tekanan oli, solenoid menggerakkan kopling dan band atau elemen gesek yang memungkinkan pergantian gigi. Sementara itu, motor listrik memberikan tenaga mekanis tambahan untuk menggerakkan komponen-komponen tertentu seperti pompa oli, yang memastikan suplai oli transmisi yang konsisten. Keduanya bekerja sama di bawah kendali ECU untuk memastikan pergantian gigi yang halus dan responsif sesuai dengan kondisi berkendara. 3. ECU atau Electronic Control Unit. ECU berperan sebagai otak dari transmisi otomatis. Ia menerima beragam data dari berbagai sensor yang memantau kondisi kendaraan, seperti kecepatan, torsi, tekanan oli, dan suhu. Data ini kemudian diproses secara cermat oleh ECU untuk menentukan tindakan yang paling optimal. Berdasarkan data yang diperoleh, ECU akan menghitung dan menentukan gigi transmisi yang paling tepat untuk kondisi berkendara saat itu, mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban kendaraan, kecepatan, dan gaya akselerasi. Selain itu, ECU juga mengatur torque converter atau torsi converter, tekanan oli, dan waktu pergantian gigi secara presisi untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan berkendara. Dengan kata lain, ECU secara terus-menerus mengoptimalkan kinerja transmisi agar kendaraan dapat berakselerasi dengan mulus, bermanuver dengan lincah, serta mencapai efisiensi bahan bakar yang tinggi. Jadi ECU atau unit kontrol berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kondisi saat ini dari mekatronik dan fluida. Ini mengoptimalkan dan mengeksekusi program untuk penggantian gigi dan pada saat yang sama memantau kesalahan dalam elektronik dan mekanik. Selain 3 komponen tersebut masih terdapat komponen lain yakni bodi katup dan pompa fluida. Bodi katup atau valve body sebagai komponen pendukung yang bertanggung jawab untuk kontrol hidraulik dalam transmisi otomatis. Terdiri dari pelat dengan jalur fluida dan dudukan katup, gasket dengan celah di tempat tertentu, katup hidraulik, pegas, bola plastik dan logam. Bodi katup merupakan rumah bagi berbagai katup, saluran,
dan komponen lainnya yang memungkinkan aliran fluida transmisi diatur sesuai perintah dari solenoid. Komponen-komponen di dalam bodi katup bekerja sama untuk mengarahkan aliran fluida ke bagian-bagian transmisi yang sesuai. Solenoid bekerja sama dengan bodi katup. Ketika solenoid diaktifkan, ia akan menggerakkan katup-katup di dalam bodi katup untuk membuka atau menutup saluran fluida tertentu. Selain itu, pada mekatronik ini terdapat pompa fluida, yang terpasang dengan kuat ke poros engkol mesin melalui torque converter housing atau rumah konverter torsi. Pompa fluida berfungsi memompa fluida transmisi ke seluruh sistem transmisi. Tekanan yang dihasilkan oleh pompa fluida sangat penting untuk mengoperasikan kopling, band atau elemen gesek, dan komponen-komponen lainnya dalam transmisi. Meskipun pompa fluida merupakan komponen penting dalam transmisi, ia tidak dikategorikan sebagai aktuator. Pompa fluida lebih berperan sebagai penyedia tenaga untuk sistem hidrolik, sedangkan aktuator adalah perangkat yang mengubah sinyal menjadi gerakan untuk mengontrol sistem. Bagaimana Mechatronics bekerja? Mechatronics bekerja secara sinergis untuk mengoptimalkan kinerja transmisi otomatis. Prosesnya dimulai ketika berbagai sensor yang terpasang pada transmisi mengumpulkan data real-time mengenai kondisi kendaraan, seperti kecepatan, torsi, tekanan oli, dan suhu. Data ini kemudian dikirimkan ke ECU atau Electronic Control Unit yang berperan sebagai otak dari sistem. ECU akan menganalisis data tersebut dengan cepat dan akurat, lalu menentukan tindakan yang paling tepat untuk dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, ECU akan mengirimkan sinyal listrik ke aktuator, seperti solenoid, untuk menggerakkan komponen-komponen mekanis transmisi. Sebagai respons, transmisi akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan kondisi mengemudi yang berubah-ubah. Seperti saat kendaraan sedang berakselerasi, melaju konstan, atau melambat. Dengan demikian, Mechatronics memungkinkan transmisi untuk bekerja dengan efisien, halus, dan responsif, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan menyenangkan. Keuntungan Mechatronics pada transmisi otomatis hidrolik, yakni 1. Pergantian gigi yang lebih halus. Salah satu keunggulan utama transmisi Mechatronic adalah kemampuannya menghasilkan pergantian gigi yang lebih halus. Berkat perhitungan yang sangat akurat oleh ECU, transmisi dapat menyesuaikan diri dengan kondisi jalan dan beban kendaraan secara real-time. Hasilnya, perpindahan gigi terasa lebih lembut dan hampir tanpa hentakan, memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. 2. Efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Transmisi Mechatronic juga berkontribusi pada penghematan bahan bakar. ECU secara terus-menerus memantau berbagai parameter kendaraan dan memilih gigi yang paling optimal untuk setiap kondisi. Dengan demikian, transmisi dapat menghindari putaran mesin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga meminimalkan konsumsi bahan bakar. 3. Performa kendaraan yang lebih baik. Selain meningkatkan efisiensi, transmisi Mechatronic juga mampu memberikan performa kendaraan yang lebih baik. Akselerasi terasa lebih responsif karena ECU dapat dengan cepat menyesuaikan gigi transmisi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Selain itu, transmisi Mechatronic juga dapat memberikan performa yang lebih baik dalam berbagai kondisi jalan, baik saat melaju di jalan tol maupun di jalanan perkotaan yang padat. 4. Fitur tambahan yang lebih canggih. Mechatronics membuka jalan bagi pengembangan fitur-fitur canggih pada kendaraan. Beberapa contoh fitur yang umum ditemui adalah mode berkendara seperti Eco, Sport, dan lainnya, yang memungkinkan pengemudi memilih karakteristik berkendara yang sesuai dengan preferensi mereka. Selain itu, fitur seperti pedal shift dan cruise control adaptif juga menjadi semakin populer berkat adanya transmisi Mechatronic. 5. Kemudahan diagnosa kerusakan. ECU pada transmisi Mechatronic memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menyimpan kode kesalahan. Ketika terjadi masalah pada transmisi, kode kesalahan ini dapat dibaca oleh teknisi menggunakan alat diagnosis khusus. Dengan demikian, proses diagnosis kerusakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat proses perbaikan. Sistem Mechatronic transmisi otomatis hidrolik merupakan sistem yang kompleks dan terdiri dari banyak komponen elektronik dan hidraulik. Ketika terjadi masalah,
seringkali sulit untuk mengidentifikasi penyebabnya secara pasti. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. 1. Kerusakan sensor. Sensor-sensor yang digunakan untuk memantau berbagai kondisi dalam transmisi dapat mengalami kerusakan akibat usia pakai, kotoran, atau kerusakan fisik. Dampaknya yakni data yang dikirimkan ke ECU menjadi tidak akurat, sehingga keputusan yang diambil oleh ECU pun menjadi tidak tepat. Akibatnya, perpindahan gigi menjadi kasar. Transmisi slip, atau bahkan tidak mau pindah gigi. 2. Masalah pada solenoid. Solenoid dapat mengalami kerusakan akibat kotoran, aus, atau korsleting. Dampaknya solenoid yang rusak akan mengganggu aliran fluida transmisi, sehingga menyebabkan perpindahan gigi yang tidak lancar, slip, atau bahkan transmisi terkunci pada satu gigi. 3. Kerusakan pada ECU. ECU dapat rusak akibat korsleting, overheating, atau kerusakan komponen internal. Dampak ECU yang rusak akan menyebabkan berbagai masalah pada transmisi, mulai dari perpindahan gigi yang tidak teratur, lampu indikator transmisi menyala, hingga transmisi tidak berfungsi sama sekali. 4. Kontaminasi oli transmisi. Oli transmisi yang kotor atau terkontaminasi partikel logam dapat menyebabkan kerusakan pada komponen internal transmisi. Dampak dari oli yang kotor akan mengurangi efisiensi kerja transmisi, menyebabkan gesekan yang berlebihan, dan mempercepat keausan komponen. 5. Kebocoran oli transmisi. Kebocoran oli transmisi dapat disebabkan oleh kerusakan pada seal, gasket, atau komponen lainnya. Dampaknya kekurangan oli transmisi akan menyebabkan tekanan oli menjadi tidak stabil, sehingga transmisi tidak dapat bekerja dengan baik. 6. Masalah pada valve body atau bodi katup. Bodi katup dapat mengalami kerusakan akibat kotoran, aus, atau kerusakan pada saluran fluida. Dampaknya yakni kerusakan pada bodi katup akan mengganggu aliran fluida transmisi, sehingga menyebabkan masalah pada perpindahan gigi. Gejala kerusakan mekatronik transmisi otomatis yakni 1. Perpindahan gigi yang kasar atau tidak halus. 2. Transmisi slip. 3. Transmisi tidak mau pindah gigi. 4. Lampu indikator transmisi menyala. 5. Suara yang tidak wajar dari transmisi. 6. Mobil sulit atau tidak mau bergerak. 7. Konsumsi bahan bakar meningkat. Catatan penting, jika Anda mengalami masalah pada transmisi otomatis, sebaiknya segera bawa kendaraan Anda ke bengkel untuk dilakukan diagnosis dan perbaikan oleh teknisi yang berpengalaman. Perbaikan pada sistem mekatronik transmisi otomatis hidrolik umumnya membutuhkan keahlian khusus dan peralatan yang memadai. Berikut adalah beberapa tahapan umum yang dilakukan dalam proses perbaikan. 1. Diagnosa. Proses diagnosis kerusakan transmisi umumnya melibatkan beberapa langkah. Pertama, teknisi akan menggunakan alat diagnosis untuk membaca kode kesalahan yang tersimpan di ECU. Kode-kode ini akan memberikan petunjuk awal mengenai komponen mana yang mungkin bermasalah. Selanjutnya, teknisi akan melakukan test drive untuk merasakan langsung gejala kerusakan seperti slip, tersentak, atau tidak mau masuk gigi. Setelah itu, pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk memeriksa secara visual kondisi komponen transmisi. Seperti adanya kebocoran oli, kerusakan pada kabel, atau kotoran yang menempel pada komponen. Kombinasi dari ketiga langkah ini akan membantu teknisi menentukan penyebab pasti kerusakan transmisi dan merencanakan perbaikan yang tepat. 2. Perbaikan. Setelah diagnosis, perbaikan transmisi akan dilakukan dengan mengganti komponen yang rusak dengan komponen baru yang original atau aftermarket berkualitas tinggi. Komponen yang sering diganti meliputi sensor, solenoid, ECU, bodi katup, dan gasket. Selain penggantian komponen, proses pembersihan juga dilakukan untuk menghilangkan kotoran pada komponen transmisi menggunakan cairan pembersih khusus. Setelah semua komponen terpasang dan bersih, tahap akhir adalah penyetelan transmisi agar kinerja transmisi kembali optimal dan sesuai dengan spesifikasi pabrikan. 3. Pengisian oli transmisi. Setelah perbaikan selesai,
transmisi akan diisi dengan oli transmisi baru sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada buku manual kendaraan. 4. Pengujian. Setelah perbaikan selesai, teknisi akan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa transmisi bekerja dengan baik. Pengujian ini meliputi tes jalan untuk memeriksa perpindahan gigi, akselerasi, dan kinerja transmisi secara keseluruhan. Pengujian sistem mekatronik transmisi otomatis hidrolik bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik dan transmisi bekerja secara optimal. Beberapa metode pengujian yang umum dilakukan antara lain, 1. Pembacaan kode kesalahan. Teknisi akan menggunakan alat diagnosis untuk membaca kode kesalahan yang tersimpan di ECU. Jika tidak ada kode kesalahan yang muncul, maka dapat diasumsikan bahwa sistem bekerja dengan baik. 2. Test drive. Test drive dilakukan untuk memeriksa perpindahan gigi, akselerasi, dan kinerja transmisi secara keseluruhan. Teknisi akan memperhatikan apakah ada gejala-gejala kerusakan seperti slip, hentakan, atau suara yang tidak wajar. 3. Pengukuran tekanan oli. Teknisi akan mengukur tekanan oli transmisi untuk memastikan bahwa tekanan oli berada dalam rentang yang normal. 4. Pemeriksaan suhu oli. Teknisi akan memeriksa suhu oli transmisi untuk memastikan bahwa suhu oli tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. 5. Pemeriksaan kebocoran. Teknisi akan memeriksa apakah ada kebocoran oli pada komponen-komponen transmisi. Catatan penting, perbaikan dan pengujian sistem mekatronik transmisi otomatis hidrolik sebaiknya dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman dan memiliki peralatan yang memadai. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen lain atau bahkan pada kendaraan secara keseluruhan. Pencegahan dan perawatan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sistem mekatronik transmisi otomatis hidrolik, Anda perlu melakukan perawatan secara rutin, seperti 1. Ganti oli transmisi secara berkala sesuai dengan rekomendasi pabrik. 2. Periksa kondisi filter oli transmisi secara berkala dan ganti jika sudah kotor. 3. Hindari menarik beban yang terlalu berat secara terus-menerus. 4. Hindari melakukan perpindahan gigi secara kasar atau terlalu sering. 5. Bawa kendaraan Anda ke bengkel resmi untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala. Ini ada tips tambahan yang perlu diketahui, yakni 1. Lakukan perawatan transmisi secara rutin sesuai dengan jadwal yang tertera pada buku manual kendaraan. 2. Gunakan oli transmisi yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. 3. Hindari menarik beban yang terlalu berat karena beban yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi. 4. Hindari melakukan perpindahan gigi secara kasar atau terlalu sering. Disclaimer, informasi di atas bersifat umum dan mungkin tidak mencakup semua kemungkinan kerusakan pada sistem mekatronik transmisi otomatis hidrolik. Untuk informasi yang lebih spesifik, sebaiknya konsultasikan dengan teknisi yang ahli di bidang transmisi otomatis.